Pada saat kayu menjerit dan berkata kepada Paku, "Wahai Paku, kenapa begitu tega kamu melukai saya?" Itu pertanyaan kayu kepada Paku. Maka Paku menjawab, "Aku harus melukaimu karena kepalaku diketok." Nah, saya melihat Ibu Asmidar dan Pak Asmaudin, ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, mereka merasa terpaksa menyampaikan itu karena mungkin ada yang menekan. Assalamualaikum kaum, jumpa lagi kita di kanal Potah, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan, juga keresahan. Kalau di edisi-edisi sebelumnya kita udah mendengarkan banyak tuntutan dari perwakilan guru yang diwakili oleh PGRI, dari dokter spesialis kemarin yang diwakilkan juga oleh Dr. Arif, dan sebelumnya juga ada perwakilan dari legislatif Kota Sebulu Salam yaitu Bang Bahagia Maha. Kali ini kita ingin mendengar lebih banyak apa keterangan yang bisa kita dapatkan dari putusan pemerintah Kota Sebulu Salam. Dalam hal ini kita mengundang Bapak Sairun SAG selaku Sekda Kota Sebulu Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di kanal Potah ini yang kedua kalinya ya. Ya. Kita podcast, dan setiap kali saya menyampaikan undangan, Pak Sekda ini, Pak Sairun, selalu siap tanpa bertanya materi apa yang akan dibahas. Ya. Itu yang saya suka ini. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Dengan keadaan yang banyak yang bilang carut marut begini, tetap tidak membebani seorang. Itu resiko, ya, resiko jabatan, resiko dalam perjalanan hidup. Oke. Ya, tidak ada yang semuanya menjadi sukses tanpa ada rintangan. Jadi program itu harus ya diikat, harus dijalani dengan penuh kesabaran, komitmen, tanggung jawab, dan tentunya seluruh apa yang menjadi rintangan itu diharapkan menjadi pembelajaran untuk menuju yang lebih besar. Oke, kalau boleh tahu Pak Sairun ini, Pak Sekda, kalau dengar-dengar ada yang kritik-kritik gitu, perasaannya gimana? Saya pikir kritik itu cukup bagus, ya. Jadi pada saat orang mengkritik kita, berarti orang sayang sama kita. Betul. Itu intinya. Betul. Di saat orang tidak mengkritik kita, berarti kita merasa diri sempurna. Iya. Padahal kita semuanya masih kurang. Iya. Nah, cuma yang perlu kita harapkan, ya kritik itu tidak membabi buta. Tidak membabi buta, ya. Maksudnya? Ya asal menyalahkan. Kan begitu kan? Ya, kalau ada hal yang kurang bagus, disampaikan kritik secara prosedural. Nah, kalau kritikan itu ditindaklanjuti, alhamdulillah. Kalau belum, berikan untuk solusi. Nah, jadi itu yang kita harapkan dalam menyikapi semua persoalan kritik. Oke, jadi kaum ya, kalau di episode sebelumnya kita undang Pak Sairun itu sebagai Kadis Pendidikan. Bukan, PLT asisten ya, kalau nggak salah ya. Ya, PLT asisten ya. PLT asisten. Sekarang kita undang sebagai Sekda. Definitif. Kemarin barusan dilantik. Barusan dilantik sebagai definitif setelah Bapak Gubernur mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan Sekda definitif Kota Sebulu Salam. Oke. Walaupun itu kontroversial juga Pak ya. Ya, silahkan orang menilai apa itu kontroversial, tapi yang jelas seluruh regulasi tentang perjalanan Sekda definitif itu sesungguhnya sudah melalui jalur regulasi dan aturan. Oke, saya mau tahu juga nih Pak, memang nama Pak Sairun ini kan udah nggak asing lagi ya di Kota Sebulu Salam ini, ya. Pak ya. Bahkan ada yang bilang Pak Sairun ini itu LBP-nya Kota Sebulu Salam. Ya. Saya mau tahu ini karir birokratnya Pak Sairun ini dimulai dari mana? Ya. Boleh diceritakan?
Pertama, saya diangkat di tahun 1999 itu sebagai guru. Di mana sebelum salam, waktu itu saya guru bidang studi, jurusan bahasa Arab. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi kepala sekolah, kepalaman. Berjalan sekitar 12 tahun lebih kurang. Setelah itu saya pindah menjadi guru biasa kembali, dan tidak lama juga saya pindah ke pengawas. Nah, pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Pada saat saya diperbantukan ke daerah, saya diangkat menjadi sekretaris Kopri dan ditunjuk menjadi PLT Kepala Dinas Pendidikan. Dalam perjalanan saya ikut dalam jabatan, kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan Kementerian Agama dan pindah definitif ke daerah. Dan proses perpindahan itu tentu semuanya kita ikuti, regulasi-regulasi, dan kita sudah berpindah dari Kementerian Agama menjadi pegawai daerah. Nah, setelah saya sudah menjadi pegawai daerah, maka saya ikut melaksanakan lelang jabatan. Dan waktu itu sebagai Kepala Dinas Pendidikan, sekitar berjalan 2 tahun, saya dimutasi ke asisten. Dalam perjalanan saya satu, kemudian saya ditunjuk oleh Pak Wali Kota menjadi PLT Sekda. Asisten 1 definitif dulu? Ya. Begitu dari Dinas Pendidikan, kemudian ikut lelang, Jokpit namanya, pergeseran. Ya, ke asisten 1, kemudian saya ditunjuk dari jabatan definitif asisten 1 menjadi PLT Sekda, karena Sekdanya waktu itu sudah kosong. Setelah itu dari PLT Sekda saya ikut lelang jabatan Sekda, kontroversi dengan segala rintangan dan perjuangan. Alhamdulillah hari ini sudah menjadi definitif. Oke. Ada yang mau saya tanyakan juga ini Pak, tentang seleksi Sekda ini Pak ya, karena kemarin udah juga sempat saya singgung juga di beberapa podcast episode sebelumnya. Tentang seleksi Sekda ini kan ada 3 nama kemarin nih, yang dinyatakan mendapatkan nilai tertinggi versi panitia. Tapi dalam 3 nama itu, di lembaran surat yang disampaikan itu, hasil keputusan itu ada kalimat yang kurang lebih bunyinya bahwasanya ketiga nama tersebut tidak memenuhi kriteria, kalau tidak memenuhi kompetensi sebagai Sekda, seperti perwal berapa saya lupa Pak. Pak Sekda mungkin lebih tahu tentang itu. Ya, saya ingin menjelaskan itu ya. Kalau saya ini kan posisinya orang yang menjalani proses regulasi. Kan begitu kan? Ya, seluruh tahapan itu saya ikuti. Kemudian keluar keputusan pansel yang mungkin orang banyak membuat tafsiran. Kan begitu kan? 3 nama terbaik muncul, kok ada penilaian tidak mencapai standar. Kan begitu kan? Nah, tentu hasil pansel ini ada lembaga yang menguji. Apakah pengumuman pansel ini salah, pengumuman pansel ini benar, itu ada lembaga yang menguji. Nah, siapa lembaga itu? Adalah KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara di pusat. Nah, kita sampaikan, ya, pemerintah menyampaikan, wali kota dalam hal ini menyampaikan hasil pansel itu kepada KSN untuk dikaji, dan Pak Wali Kota dalam hal ini menyiapkan seluruh regulasi sesuai menurut aturan. Nah, KSN yang coba mengkaji hasil pansel itu. Nah, ternyata ya hari ini KSN sudah memberikan kajian dan rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itulah Wali Kota membuat usulan kepada Gubernur. Jadi Pak Wali Kota itu mengusul kepada Pak Gubernur, itu ada dasarnya. Gitu ya. Rekomendasi dari KSN itu, Pak Wali Kota mengirimkan kepada Pak Gubernur, dan Pak Gubernur menyikapi usulan Pak Wali Kota, dan setelah itu karena Pak Gubernur masih PJ, Pak Gubernur meminta persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, banyak prosedur panjang. Jadi kalau saya ceritakan itu waktu kita nggak cukup.
Tapi yang jelas ya liku-liku perjalanan saya menuju Sekda Definitif ini memang ya luar biasa. Ya, termasuk beberapa serangan-serangan, adanya aksi demo, Ya, ya dan lain-lain. Ya saya pikir itu saya sikapi dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih, karena saya punya persepsi bahwa persoalan Sekda ini jabatan karir dan yang menjadi terpenting dalam kondisi ini adalah regulasi. Jadi regulasi. Jadi kalaupun ada yang mencoba membawa atau menghempang langkah secara ada arahnya ke politik atau ada arahnya ke politik, ya silakan. Ya kita welcome dan kita berjalan di sambil ada usaha-usaha kita untuk membela diri ya dengan aturan-aturan yang ada. Dan mudah-mudahan ya hari ini Allah merestui langkah yang saya lakukan itu sehingga Sekda Definitif ini sudah diamanahkan oleh Allah dan pimpinan kepada saya. oke. Tapi kan ini Pak ya, tetap juga ada stigma negatif ya dari publik tetap ada, karena kan hubungan Pak Sekda dengan Pak Wali ini kan bisa dibilang konco kental ya. Iya. Cukup dekat ya, Iya, cukup iya. dekat. Jadi kan ada rekomendasi dari Pak Wali kepada PJ Gubernur ya kan. Pertanyaan publik kemudian, kenapa nggak dari awal aja direkomendasikan? Kenapa mesti harus ada seleksi terbuka? Memang itu aturan. Memang itu aturan. Enggak betul. Kalau misalnya Pak Wali dengan sesuka dia langsung merekomendasikan saya kepada Pak Gubernur, itu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Pak Wali itu bekerja, suratnya berjalan, semuanya ada dasar. Gitu. Tidak bisa semena-mena Pak Wali. Pak Wali maunya saya hari ini nggak bisa. Makanya prosesnya itu panjang. Jadi surat Pak Wali Kota itu berproses semuanya punya dasar. Oke. Sesuai dengan aturan. Berarti kan seleksinya cuma ini aja itu Pak. Kalau kita lihat ya, hanya formalitas saja. Kalau kita bilang formalitas sah-sah saja. Tapi kan yang jelas prosesnya itu berjalan dengan biasa. Kita mengajukan permohonan, melengkapi berkas, kemudian kita mengikuti seluruh seleksi, seluruh proses uji kompetensi melalui pansel yang dibentuk oleh Pak Wali Kota melalui provinsi, dan kita kemarin semuanya mengikuti seluruh proses-proses itu. Nah, tentu pansel punya kewenangan. Iya. Dalam hal ini menentukan siapa. Iya. Di antara 6 orang yang menjadi kandidat itu, Iya. pansel punya kewenangan untuk memberikan nilai terbaik. Ada 3 nama ya, termasuk ada 3 nama Pak Sairun di situ kan? ya. Nah, dari 3 nama itulah kemudian ada kewenangan dari Pak Wali untuk merekomendasikan. Ya, karena Pak Wali Kota ini punya hak prerogatif ya yang diberikan oleh aturan untuk mengusulkan nama kepada Pak Gubernur, ya maka Pak Wali Kota mungkin ya dari segi sudut pandangan beliau, ya mungkin saya ini termasuk orang yang sudah dianggap mampu, atau mungkin beliau juga merasa terbantu dengan posisi saya ini sebagai sekda, ya saya pikir itu hak beliau. Karena setiap ada permasalahan kan selalu nih Pak Sekda nih yang tampil di depan nih. Ya, apa saja permasalahan di Pemko Sebelum Salam ini selalu Pak Sairun yang di depan, apapun jabatannya. Ya, saya pikir ya itu dinamika yang terjadi lah kan. Orang menilai begitu begini itu hak orang. Oke. Itu pun memang proses Pak Sekda ini sampai sekarang ini memang nggak mudah ya. Ada banyak goyangan, kemarin di Pemprov juga sempat ada demo ya. Ya. Ada demo di parlemen. DPRA juga nama Pak Sairun ini dicatut ya sebagai mantan narapidana. Mau klarifikasi tentang ini Pak? Saya ingin menyampaikan tanggapan saya, termasuk mungkin ya adanya anggota DPRA yang menyampaikan perjalanan hidup saya ya di depan Pak Gubernur, di lembaga terhormat, di DPRA. Dalam konteks itu saya menyikapi 3 hal. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Haja Asmidar, dan juga ada gestur persetujuan dari Pak Asmaudin ya yang juga sebagai orang daerah dari dapil ini. Saya menyikapi itu ada tiga hal. Yang pertama,
saya menyikapi posisi Ibu Asmidar dan Pak Asmaudin itu, mungkin pada saat itu mereka itu pada posisi seperti paku. Seperti? Paku. Ya. Paku itu bagaimana? Pada saat kayu menjerit dan berkata kepada paku, "Wahai paku, kenapa begitu tega kamu melukai saya?" Itu pertanyaan kayu kepada paku. Maka paku menjawab, "Aku harus melukaimu karena kepalaku diketok." Nah, saya melihat Ibu Asmidar dan Pak Asmaudin, ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, mereka merasa terpaksa menyampaikan itu karena mungkin ada yang menekan. Oh, ada martilnya ya? Ada palu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, berarti tafsirnya Pak Sekda seperti itu? Ya, saya hari ini sebagai kayu yang merasa terlukai karena ada paku. Oke. Kan begitu kan? Tapi saya berharap paku itu karena mereka melakukan karena ada martel yang mengetok kepala mereka. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Sebenarnya hati mereka tidak berkata seperti itu. Itu yang kedua, saya memposisikan mereka ini, ya mungkin nggak tahu aturan. Kan begitu kan? Nah, karena begini, ada orang yang tahu tidak mengerjakan. Ada orang yang tidak tahu mengerjakan. Nah, saya melihat ya di posisi saat Ibu Asmidar, Pak Asmaudin menyampaikan itu, ya mungkin mereka tidak tahu regulasi. Kan begitu kan? Padahal posisi sekda ini jabatan karir. Ya, ada tahapan-tahapan sesuai aturan. Nah, pada saat mereka mengkontaminasi dengan bahasa itu, ya mereka berharap itu menjadi penghalang untuk posisi saya maju ke sekda. Padahal itu tidak menjadi pelanggaran aturan. Nah, yang ketiga, saya memposisikan mereka itu harus sebagai manusia. Yang pada saat itu mereka silap, kan begitu kan? Tanpa menyadari bahwa yang mereka luka itu adalah darah dagingnya sendiri. Ya, saya sendiri, Pak Asmaudin itu adalah orang tua yang selama ini saya dambakan. Ibu Haja Asmidar juga sebagai orang tua, dan saya tidak pernah melukai mereka, dan saya tidak pernah memberikan kata-kata yang menyakiti mereka. Nah, saya punya persepsi yang mereka dalam posisi itu di kondisi khilaf. Tentu solusinya ada. Pada saat itu ada khilaf, ada obat, meminta maaf. Kan begitu? Ya. Nah, sampai pada hari ini, walaupun di saat itu saya langsung WA Ibu Haja Asmidar untuk mengingatkan beliau, ya mudah-mudahan pada hari ini belum ada bahasa untuk minta maaf. Nah, apakah mereka merasa apa yang disampaikan benar, terserah. Tapi yang jelas, saya sebagai pejabat Kota Sumsel hari ini, siapapun yang mencoba dan melakukan, baik yang sifatnya sengaja atau tidak sengaja, menjalimi dan merusak pribadi saya, ya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, saya menyatakan kepada Allah bahwa ampunilah dosa mereka, karena mereka sudah saya maafkan. Oke, sekarang kita klarifikasi dulu. Itu yang menjadi motivasi saya membangun ukhuwah. Karena sebagai pejabat, saya tidak akan bisa bergerak maju tanpa dukung semua pihak. Betul. Terima kasih. Oke. Saya mau klarifikasi dulu nih Pak Sekda. Benar nggak ini Pak Sekda mantan narapidana? Kenapa? Karena peristiwa kelam yang tidak saya suka itu, yang tidak juga saya inginkan dalam perjalanan hidup saya. Tidak ada yang bisa menutupi itu. Yang menjadi masalah, apakah orang tahu? Apakah orang pernah memahami latar belakang peristiwa itu terjadi? Ya, konteksnya seperti apa? Ya. Yang pertama, saya sudah sampaikan. Kenapa peristiwa itu terjadi? Awalnya saya akan membela hak saya. Tanah saya dirampas. Kemudian saya berusaha untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian secara persuasif.